Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita kaya tuduh penjual curi uang. Saat kebenaran terungkap, ia malu dan menyesal. Terkadang apa yang tampak dan apa yang kita pikirkan jauh berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk berbaik sangka. Dikisahkan seorang wanita kaya, sebut saja Nur, sedang berada di sebuah restoran bersama sahabat karibnya yang bernama Reni. Saat asyik bersantap, seorang penjajah keripik datang menawarkan dagangannya. Nur dengan kering berkerut bertanya, "Berapa harga keripik ini?" Saat tahu harganya hanya RM1, ia menggendik seolah jijik. "Mana mungkin aku makan makanan murahan seperti ini? Sana pergi," ujarnya kasar dan penuh nada meremehkan. Penjajah keripik itu pun pergi dengan perasaan yang entah. Sedih pasti. Saat Nur akan membayar tagihan makanan, ia membuka dompet dan bergumam bingung. "Rasanya uangku berkurang," namun ia mengabaikannya karena merasa kaya. Kehilangan selembar dua lembar uang tak masalah, toh ia masih punya banyak. Beberapa hari kemudian, ia kembali datang ke restoran tersebut bersama Reni. Dengan matanya, ia masih bisa melihat penjajah keripik itu masih berada di sekitar restoran. Tapi, kini ia tak berani mendekati Nur. Saat akan membayar makanannya, kali ini Nur panik karena bukan hanya uangnya tapi dompetnya juga raib. Saat sedang bingung, dengan takut-takut penjajah keripik itu mendekat mengangsurkan dompetnya yang terjatuh di bawah meja. Namun, Nur terbutakan amarah. Ia langsung mendorong pria itu dan mencacinya dengan kasar. "Dasar pencuri! Kemarin dulu kau juga yang mencuri uangku, hah?" Mendapati niat baiknya berbuah hinaan dan cacian, penjajah keripik itu pergi dengan hati teramat sedih. Pelayan yang menyaksikan semua itu hanya bisa menggeleng sedih. Keesokan harinya saat Nur datang sendiri, pelayan itu memberitahu kebenaran yang diketahuinya. "Mbak, bukan penjajah keripik itu yang mencuri uangmu, tapi sahabatmu sendiri. Saat Mbak ke kamar mandi, ia membuka tasmu dan mengambil beberapa lembar uang, dan kemarin ia tergesa-gesa karena Mbak sudah kembali hingga dompet itu terjatuh dan ditemukan penjajah keripik." Bukannya berterima kasih, Nur malah memarahi pelayan itu karena menjelek-jelekan sahabat karibnya. Pun demikian, ternyata Nur penasaran dan ingin mengetahui keberadaannya sendiri. Ia pun memanggil sahabatnya untuk datang ke restoran. Saat Reni tiba, Nur berkata akan di kamar mandi dan ia menitipkan tasnya. Padahal diam-diam ia mengintip dari balik dinding dan ia mendapati bahwa apa yang dikatakan pelayan itu benar adanya. "Oh, jadi ini yang kau lakukan di belakangku?" tanya Nur berang saat menangkap basah Reni sedang membuka dompetnya. Terlanjur basah, dengan berani Reni mengakuinya. "Iya, memang aku yang mencurinya. Tahu kapan? Itu karena kamu kaya dan kamu merasa bebas berbuat sesuka hati pada orang lain." Kedua sahabat itu bertengkar dan kemudian berpisah. Sepeninggal Reni, kata-katanya masih terus terngiang-ngiang di benak Nur. Ia pun menyesali segala kesombongannya, terlebih ketika mengingat sikap dan perlakuannya pada penjajah keripik. Syukurnya ia melihat penjajah keripik itu tak jauh dari tempatnya. Ia pun memanggilnya demi menebus rasa bersalahnya. Namun penjajah keripik itu begitu takut, khawatir dimarahi lagi.
Bukannya mendekati, ia justru lari menghindar. Namun Nur berteriak, berkata bahwa ia ingin membeli keripiknya. Akhirnya Nur memborong semua jualan pria itu dan menyampaikan permintaan maafnya. Seyogyanya kita bisa bersyukur ketika memiliki kelebihan harta dan jangan pernah jumawa, karena sejatinya setiap apa yang kita miliki hanyalah titipan belaka. Gunakanlah harta benda tersebut untuk beramal sebanyak-banyaknya. Dengan demikian barulah ia menjadi harta yang bermanfaat. Dan sahabat, ingat-ingatlah bahwa kesombongan seringkali mengantarkan kita pada kebinasaan. Semoga siapapun kita bisa segera menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, karena kesempatan hidup dan berbekal hanya sekali. Semoga kita mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.